Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Mutiara Insani Peduli. Yang kami hormati perangkat desa, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena mungkin diantara sekian ada yang baru pertama kali ketemu di sini. Dan saya mohon izin, saya asli orang Padang, Sumatera Barat, jadi tidak bisa belum lancar bahasa Jawanya, meskipun istri saya orang Jawa. Ya, kemarin ada yang tanya ke saya, "Satu udah nikah belum?" Saya bilang, saya sudah nikah karena plat motor saya PT itu beranak dua, Bengkulu, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa ridho nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidi khalqi wa afdal anbiya'i maulana wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ihtada bi hadi ila yaumil qiyamah. Segenap masyarakat yang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kebetulan mendapatkan satu amanah untuk menyampaikan beberapa pesan yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Mohon maaf, tidak ada niat untuk menggurui satu sama lain selain untuk silaturahmi dan silatul ilmi. Ya, selain untuk berbagi apa yang kami pelajari di pondok dan apa yang bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang pelajari juga di luar pondok, ya, seperti itu. Untuk temanya saya ambilkan dari potongan ayat, ya, dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 tentang karakteristik sifat orang-orang yang bertakwa. Ayat itu berbunyi kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada maghfirah atau pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan kepada surganya Allah yang Ardun itu kalau bahasa Arab artinya lebar, yang lebarnya seperti langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Dalam awal ayat ada kata saro'a yusari'u, artinya bersegera. Kalau dalam berkeluarga ada contoh, ya. Ada beberapa keluarga yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai permisalan. Ada satu, suaminya musari' lil khair, suaminya itu pendakwah, suaminya juga bahkan seorang nabi, tetapi istrinya, mohon maaf, istrinya malah menjadi pembangkang. Siapa itu? Istrinya Nabi Lut. Ada istrinya Nabi Nuh. Jadi suaminya muslim, istrinya kafir. Ada yang istrinya muslimah, suaminya kafir. Siapa itu? Keluarganya Fir'aun. Ada yang suaminya muslim, istrinya muslimah, dan dua-duanya musari' lil khair, bersegera ke dalam menjalankan kebaikan. Banyak potretnya, ada Nabi Muhammad beserta para istrinya, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Adam, dan lain-lain. Ini potret keluarga yang Allah berikan contoh di dalam Quran. Tinggal kita mengambil pelajaran mau menjadi keluarga yang bagaimana. Kemudian ayat ini berlanjut kepada perintah berbuat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ma'alimut Tanzil punyanya Imam Al-Baghawi, tafsiran ayat ini, pengampunan Allah itu banyak modelnya. Yang pertama, kata para ulama, kata para sahabat, yang pertama adalah menjalankan sholat.
Kata Nabi Muhammad, sholat yang satu dengan sholat yang lain ada il faraid wa tarkil muhammaharim, ya, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah dan menjauhi perkara-perkara yang haram-haram. Nah, selanjutnya ahli balaghah dalam Imam Bagawi menyebutkan kenapa disebutkan ke surga yang lebarnya. Padahal biasanya kalau sesuatu itu ya diukur panjangnya. Contoh berapa panjang tol ya dari Ngadiun ke Ngawi. Kalau dari Madiun masuk keluar di exit tol Sambung Macan kira-kira 120 km. Misalkan seperti itu. Nggak ditanya lebarnya. Karena kenapa? Lebarnya kadang lebih sedikit daripada panjangnya. Tapi dalam Al-Quran, dalam surat ini disebutkan lebarnya seperti langit dan bumi. Jadi kalau masuk surga itu nggak usah takut nggak kebagian tempat duduk atau apa. Pasti lebar. Bumi saja nggak cukup, orang masih cukup, apalagi surga seperti itu. Kata Imam Al-Baghawi lil mubalaghah, agar manusia itu memperkirakan betapa luasnya surga. Yang disebutkan baru lebarnya, belum panjangnya. Padahal biasanya yang disebutkan adalah panjangnya. Sedangkan lebarnya saja seperti langit dan bumi, apalagi panjangnya. Uiddat lil muttaqin, yang akan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang senantiasa berinfak dalam setiap kondisi. Maksudnya semaksimal yang dia mampu. Sarra artinya al-yusru. Ada dalam surat Asy-Syarah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Nah, sarra artinya yusrun, artinya mudah. Ya, darra artinya usrun, artinya sulit. Dalam kondisi mudah dan sulit, artinya dalam setiap kondisi biasa membantu orang lain. Di antara sedekah yang paling terbaik adalah sedekah kepada keluarga yang paling membutuhkan. Di antara yang lain kepada tetangga-tetangga, karib kerabat yang paling dekat, termasuk kepada anak yatim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man masaha ra'sa yatimin, barang siapa yang mengusap atau memegang ubun-ubun kepala anak yatim, la yamsahu illa lillah, tidaklah mengusapnya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala niatnya, ya. Kana lahu bi kulli sya'ratin massat alayya yadu hasanat, setiap lembar rambut yang dia sentuh dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nyentuhnya pakai amplop. Nah, itu pakai tangan saja seperti itu. Waman ahsana ila yatimatin aw yatimin, barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini wa farraqa baina usbu'ai as-sababah wal wusta. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim yang ada di sekitarnya, aku dan dia di surga seperti ini, sambil merenggangkan sedikit tangan telunjuknya dan jari tengahnya seperti itu. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, syaka rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an qaswati qalbi. Ada seorang sahabat yang mengadukan kerasnya hati. Keras hati itu bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau dapat nasihat itu sulit. Ya, mendengarkan itu sulit, mendengarkan omongan orang lain. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mendengar Quran itu tidak ngefek sama sekali, tidak takut. Padahal yang dibacakan ayat-ayat tentang azab, tapi tidak ada efek sama sekali. Ya. Padahal di luar sana ada orang bisu yang ingin membaca Quran. Di luar sana ada orang tuli yang ingin mendengarkan keindahan bacaan Quran. Di luar sana ada orang buta yang ingin membaca Quran. Summum bukmun umyun fahum la yu'minun. Tetapi kita tidak buta, tidak tuli, tidak bisu. Bertanyalah kepada diri kita sendiri, masih tidak mau membaca Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasulullah dalam hadisnya, Iqra warattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhiri ayatin taqra'uha.
bacalah Quran itu, karena manzilah kedudukanmu nanti di akhirat tergantung akhir ayat mana yang kamu baca di dunia. Kemudian sahabat ini bertanya tentang betapa kerasnya hatinya. Kata Rasulullah, atuhibu an ayalina qalbuk wa tuqdar alaika hajatuk irhamil yatima imsah ra'sah wa at'imhu min tu'amik tuqdar alaika hajatuka. Kata Rasulullah, mau ndak hatimu lembut? Pertama, sayangi anak yatim, pegang kepalanya, berilah makan dari makanan yang kau makan di rumah, maka akan lembut hatimu dan akan diberikan oleh Allah kebutuhan-kebutuhan. Jadi sifat yang orang bertakwa yang pertama adalah senantiasa berinfak dan bersedekah, apalagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiza. Kadhim artinya yang bisa menahan, ghaiza marah, bisa menahan marah. Kata Imam Al-Baghawi, ya, ayam tali'a ghaizan fayarudduhu fi qalbi wala yuzhiruhu. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang biasa masak, ya biasanya kalau mau masak nanah air, ketika sudah sampai 100 derajat Celcius itu kan airnya mulai seperti itu, menggelegak. Kalau bahasa Bengkulunya, bahasa Padangnya, menggelegak. Nah, maksudnya kaziminal ghaiza itu adalah ibarat tadi panci atau nampan itu, ketika di puncak-puncaknya dia menggelegak itu, ditutup atasnya itu emosinya itu. Nah, wal kadhiminal ghaiza, kenapa? Orang-orang yang tidak bisa menahan emosi, biasanya tidak bisa menahan amarah itu ra'su kulli khoti'atin, banyak perbuatan kesalahan yang akan dia lakukan. Kemarin saya lihat di berita di TV, mbah-mbah sudah umur 70 lebih marah tetangganya batuk-batuk, nggak betah dengan suara batuk tetangganya, datang-datang bawa parang dipancung kepala, ditebas deh. Cuma gara-gara emosi mendengar suara batuk tetangga. Itu gara-gara tidak bisa menahan emosinya. Kata Rasulullah, kalau Anda lagi marah sedang berdiri, maka duduk. Kalau Anda lagi marah sedang duduk, maka berbaring, tidur. Kalau masih marah juga ambil wudhu. Kalau masih marah juga sholat. Kalau masih marah juga coba ajak ruqyah sama-sama, takutnya dajjal yang datang. Itu ya, setannya besar sekali itu, sudah sholat, sudah wudhu, masih juga marah juga. Kemudian ada tausiah dari salah satu ustadz, kalau Anda marah kepada anak, coba tarik nafas sampai 7 kali. Tarik nafas dulu, hitung dulu, nanti beda marahnya mesti. Kalau mau marah sama orang tua, tarik nafas sampai 40 kali dulu. Nah, itu dari apa itu 40 kali. Pasti marahnya beda. Kalau mau marah sama istri, kata beliau, tarik nafas sampai 1000 kali dulu. Nah, itu kalau mau sama istri. Pasti marahnya beda. Nah, beda kalau orang emosi langsung dilampiaskan, itu beda itu. Tapi ditahan dulu sebentar, ditahan dulu sebentar. Mudah sebetulnya caranya tadi itu. Rasulullah sudah mengajarkan, kalau lagi marahnya lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, coba berbaring, tinggal tidur. Ya, turwai orang Jawa bilang itu ya, kurang lebih. Masih marah juga wudhu, masih marah juga sholat. Seperti itu. Insya Allah tidak marah lagi. Karena kalau marah tidak dikendalikan, banyak terjadi kriminalitas seperti itu. Makanya kata Rasulullah, man kazoma ghaizon wa huwa yaqdir ayun fidahu, ya, da'ahum lahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik wa khuyyira lahu min ayhuri masya'a. Barang siapa yang bisa menahan emosinya dalam kondisi yang sangat di puncak-puncaknya emosinya, padahal dia mampu melampiaskan kemarahannya, ya, tetapi dia tahan emosi tadi itu, kata Rasulullah, maka di hari kiamat dia akan dipanggil ke depan. Kalau tadi anak yatim dipanggil satu-satu ke sini, di hari kiamat dia dipanggil ala ru'usil khalaik. Orang lagi banyak di padang mahsyar, dia sendiri dipanggil, ya. Lalu akan diberikan pilihan, mau pilih pasangan yang mana di surga, ya. Mau masuk pintu surga yang mana. Begitu. Balasan ganjaran bagi orang yang bisa menahan emosi selama hidup di dunia itu. Makanya kata Rasulullah kepada para sahabat, la taqdo, jangan mudah marah. Orang sekarang bilang mudah marah cepat tua.
Betul apa tidak bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, mudah marah, cepat dua. Apalagi punya sifat ini. Kalau orang Padang bilang busuk hati. Busuk hati itu SMS, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang yang susah. Nah, itu. Wah, itu penyakit hati yang paling bahaya. Orang lain senang, dia susah. Nah, repot itu. Orang lain susah, senang dia. Seperti itu. Nah, ini sifat-sifat seperti ini kata Rasulullah, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Jauhilah sifat-sifat dengki, busuk hati dan iri hati itu. Karena sifat dengki itu akan merusak kebaikan pahala-pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Lalu para ulama menjelaskan, apakah ada orang yang enggak dengki? Kata Imam Ibnu Taimiyah, ma khalla jasadun min hasadin walakinnal karima yubdi yukhfi wal laima yubdi. Siapapun yang punya nyawa pasti punya rasa iri hati ke orang lain. Minimal tidak senang ke orang lain. Tetapi orang yang mulia tidak akan menampakkan sifat ketidaksukaan dia kepada orang lain, walaupun dengan mimik muka. Mimik muka, Bu, menyeringit kalau orang Padang bilang. Mulutnya itu julit-julit. Nah, kalau itu mulai itu. Kalau orang mulia tidak akan menampakkan apa ekspresinya itu. Kenapa? Kalau sudah ditampakkan, dicatat jadi dosa. Dalam agama Islam itu kalau belum diekspresikan, belum dilakukan, belum dosa. Sekedar di dalam hati nggak dicatat. Tapi kalau sudah diekspresikan dengan mimik-mimik tadi, ya, apalagi dengan omongan, keluar kata-kata sumpah serapah, apalagi na'udzubillahi min dzalik, itu baru dicatat dosa. Nah, jadi tadi kembali ke sini, barang siapa yang mampu menjaga emosinya di hari kiamat dapat ganjaran yang baik. Ayat itu dilanjutkan wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Begitu. Saya ambilkan satu kisah dari kitab berjudul I'lamun Nas bima waqa'a lil bar Makkah, karangan Muhammad Al-Itslidi. Di situ ditulis ada beberapa contoh perilaku orang-orang yang ada di Mekah, begitu ya, pada zaman sahabat dan setelah sahabat. Ketika saat itu salah satu yang dikutip dalam kitab itu, Umar bin Khattab itu kalau zaman sekarang semacam presiden ya, levelnya, artinya apa itu posisinya, karena pemimpin umat Islam setelah Abu Bakar meninggal. Beliau sedang duduk-duduk di masjid. Kalau zaman dahulu, zaman Umar itu nggak ada kantornya. Kantornya di mana kalau mau ketemu khalifah mudah, datang aja ke masjid. Kalau sekarang kadang birokrasinya terlalu panjang, ya. Kadang sebelum pemilihan datang dia ke kita, setelah dia terpilih sulit ketemu sama dia. Ya, birokrasinya banyak kadang seperti itu. Nah, waktu itu ketika beliau lagi duduk-duduk di masjid, lagi tidur-tiduran habis sholat, datang dua orang pemuda sedang ibaratnya mencengkram satu bapak-bapak, umur kira-kira sekarang 50 tahun. Kata dua anak muda ini, wahai Amirul Mukminin, tolong tegakkan hukuman kepada orang ini. Kenapa? Fa innahu qatala abana, dia telah membunuh bapak kami. Waktu saat itu Umar bin Khattab masih melihat kepada wajah si pembunuh ini. Kemudian pembunuh itu bilang, bapak itu bilang, silahkan wahai Amirul Mukminin, silahkan saya dikisos, tak jadi masalah. Tapi kata Umar bin Khattab, nanti dulu, kata dia gitu. Saya ingin tahu apa alasannya. Nah, makanya kalau dapat kabar itu jangan langsung diterima, di cross check dulu betul apa enggak. Apalagi tuduhan seperti itu. Kemudian kata Umar, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini wahai Umar bin Khattab, waktu saya datang ke Madinah, saya tancapkan unta saya di dekat masjid. Habis sholat unta saya hilang. Ternyata unta saya lagi disembelih sama bapak orang dua ini. Saya emosi, itu unta satu-satunya. Seperti itu. Saya pukul kepala bapak anak ini, tiba-tiba kena bagian belakangnya, meninggal. Kemudian anak dua pemuda ini protes dan dia minta untuk dikisos, seperti itu. Tapi saya akui karena saya tidak tahan emosi saya tadi itu. Kenapa unta saya satu-satunya malah disembelih?
Ternyata sebabnya ontanya masuk ke kebun bapak itu, merusak kebun itu. Akhirnya bapak yang pemuda ini marah kan, disembeli ontanya. Nah si bapak ini juga nggak terima, onta satu-satunya malah disembeli. Tapi dia mengakui kesalahannya. Silahkan wahai Amirul Mukminin, kalau saya mau dikisos silahkan, saya terima apa akibat perbuatan saya. Lalu kata Umar bin Khattab, alangkah tidak baiknya kalian maafkan orang ini, kata Umar kepada dua pemuda itu. Kan kalau membunuh dalam fikih Islam, pembunuhan kalau seandainya pembunuhan sengaja dimaafkan oleh keluarganya, maka bayar diatnya 100 onta. 100 onta itu, onta kira-kira sekarang 50 juta bu, berarti 5 M dendanya itu. Tapi dua pemuda tidak mau, pokoknya bapak kami dibunuh, kami mau dia juga dibunuh seperti itu. Lalu yang bapak ini bilang, silakan saya akan terima, tapi saya izin, rumah saya jauh gitu ya. Kalau sekarang mungkin di kaki Gunung Laus itu, posisinya dia di sini kira-kira. Saya mau izin pulang dulu, saya mau kasih tahu keluarga saya mau kembalikan pinjaman-pinjaman, saya mau kasihkan kembali hak-hak orang lain kepada saya. Izinkan saya 3 hari dulu pulang. Nah kemudian masalahnya tidak ada satupun dari sahabat yang kenal sama orang ini, nggak tahu rumahnya, nggak kenal namanya siapa. Lalu orang di sana mulai ragu, siapa yang menjamin? Kata dia. Saat itu semua jamaah terdiam, tidak ada yang tunjuk tangan. Ya, ini kan kalau menjamin dia berarti resikonya juga dibunuh masalahnya. Tiba-tiba angkat tangan satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ya Amirul Mukminin, ana lahu domin, saya yang akan menjamin dia. Kata Umar, Salman, ente jangan macam-macam, ente jangan main-main, ini masalahnya nyawa ini. Kata Salman, ya tidak apa-apa, walaupun saya tidak kenal, saya jamin dia. Kemudian ditetapkanlah hukuman itu, kira-kira kalau sekarang hari Ahad, hari Rabu pagi jam 7. Nah diizinkan pulang siapa? Si pembunuh ini untuk mengkodok hajatnya tadi itu. Hari Rabu pagi kira-kira jam 7 kurang 5 belum datang orang ini ya. Belum datang orang ini ya. Tiba-tiba sudah jam 7. Nah ini belum datang juga. Akhirnya Salman mulai agak rusuh, agak risau ya. Yang dia jamin nggak jadi datang. Setelah jam 7 lewat sedikit, datang dari kejauhan bapak-bapak tadi sambil berlari jatuh, bergelantungan di jubahnya Umar bin Khattab. Kata bapak tadi, wahai Umar, demi Allah, saya terlambat ke sini kenapa? Tadi sudah saya pacu sekencang-kencangnya kuda saya, jatuh di jalan, mati kuda saya. Akhirnya saya berlari ke sini. Kata Umar, kenapa kamu masih berlari ke sini? Padahal sudah ada yang menjaminmu. Padahal kalau kamu tidak jadi datang ke sini, sudah ada yang menjamin. Kata bapak ini, saya tidak mau. Ya, nanti kalau ada yang bilang di antara kaum mukminin ada orang yang tidak menepati janjinya, makanya saya datang ke sini. Walaupun sudah ada yang menjamin. Kemudian melihat seperti itu, menangislah Umar bin Khattab. Ya. Tiba-tiba Umar bertanya kepada Salman, Salman, kamu tidak kenal dengan dia, kenapa kamu berani menjamin? Kata Salman Al-Farisi, saya takut tidak ada di antara kaum muslimin yang tidak percaya kepada saudaranya yang lain, maka saya angkat tangan percaya kepada dia. Mendengar hal seperti itu, bertakbirlah dua orang pemuda tadi, Allahu Akbar. Ya Amirul Mukminin, afauna anhu. Wahai Amirul Mukminin, kami maafkan bapak itu. Lalu Umar bertanya, bukankah engkau tadi, wahai pemuda, yang marah-marah minta dikisos bapakmu? Kata pemuda ini, demi Allah wahai Amirul Mukminin, kami takut tidak ada lagi tersisa di antara kaum muslimin yang mau memaafkan saudaranya, maka kami maafkan saudara itu. Pertanyaan dari kisah ini, sudah seberapa besar maaf kita kepada orang lain? Sudah seberapa tinggi kepercayaan kita kepada saudara kita yang lain? Ya. Sudah seberapa konsisten kita dengan menjaga omongan dan janji kita terhadap orang lain? Seperti itu.
Sedangkan orang yang tidak dikenal saja dijamin oleh sahabat. Sedangkan orang yang sudah dijamin keselamatannya saja masih tetap dia menepati janjinya. Orang tuanya dibunuh masih dia maafkan, meskipun ada konsekuensi dia bayar denda. Kalau zaman sekarang, na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang mudah-mudah mutung. Orang Jawa bilang mutung, ya. Sekali tersinggung tidak akan aku bicara dengan dia lagi seumur hidup. Tidak tegur sapa, dari lebaran ke lebaran tidak sapa. Kata Rasulullah, yang namanya orang-orang muhsin itu ya, orang-orang yang level imannya sampai ke ihsan ya. Kalau berbuat baik kepada orang baik itu biasa. Dia baik ke kita, kita baik ke dia, itu biasa. Dia silaturahmi ke kita, kita silaturahmi ke dia, itu biasa. Dia memberi kita, kita beri dia, itu biasa. Yang luar biasa yang bagaimana? Silman kotoaka, bersilaturahmi kepada orang yang tidak silaturahmi kepada kita. Bersilaturahmi kepada orang yang memusuhi kita. Bersilaturahmi kepada orang yang memutus tali silaturahmi kepada kita. Itu baru luar biasa. Memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita. Memaafkan orang yang menzolimi kita. Silman kotoaka, wa'ti man haromaka, wa'fu amman zolamaka. Itu level iman tingkat ihsan. Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, semasa hidupnya bagaimana beliau sudah diancam, ada yang mau membunuh beliau, ada yang memusuhi. Contohnya, beliau punya paman namanya Abu Lahab. Abu Lahab punya istri namanya Ummu Jamil. Begitu. Itu kerjaannya Ummu Jamil, ibunya Abu Lahab, istrinya Abu Lahab itu. Kalau Nabi Muhammad mau sholat, itu naruh duri-duri di depan rumah beliau. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sholat, itu Abu Lahab kotoran onta itu, isi perut onta itu ditaruh di belakang punggung Nabi Muhammad. Makanya ayat surah Al-Lahab itu, tabbat yada abi lahabib wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab wa mro'atuhu hammalatal hatab. Itu istrinya itu nanti di akhirat jazanya bawa kayu bakar neraka. Kenapa? Kerjaannya memusuhi Nabi, kerjaannya merusak Nabi, kerjaannya melukai Nabi di dunia. Maka di akhirat jazanya tadi seperti itu. Wal afina anin nas. Nabi Muhammad pernah diancam dibunuh. Nabi Muhammad pernah dihargai kepala beliau oleh kafir Quraisy 100 onta. Tetapi ketika Fathul Makkah, ya, ketika Fathul Makkah, orang-orang yang tadi memusuhi beliau datang kepada beliau meminta maaf. Kata Rasulullah, "Izhabu wa antum tulaqa." Pergilah, sudah saya maafkan kalian. Seperti itu. Itu tipikal orang-orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu, itu dilanjutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat yang keempat adalah mereka yang apabila berbuat dosa, mereka cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Ma min mu'minin adznaba dzanban summa yuhsinut tuhur summa yaqum summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi." Tidak ada seorang hamba yang berdosa, melakukan suatu kesalahan dosa, kemudian dia memperbaiki wudhunya, kemudian dia berdiri untuk sholat, kemudian dia beristighfar dari dosa dia, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi ingat, dosa ada dua. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia tidak bisa dimaafkan hanya dengan cukup astagfirullah, tidak cukup. Kalau pernah menzolimi orang, ya, kalau pernah menzolimi orang, bisanya kalau minta maaf kepada orang tersebut. Kalau pernah mengambil barang orang, tidak cukup dengan istighfar, harus dikembalikan barang orang lain tadi itu, baru bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, al-muflis indana man laisa lahu dinarun wala dirham.
Orang yang bangkrut, kalau orang Jakarta bilang orang yang bokeh, ya, yang tidak punya duit adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata Rasulullah, laisa kama ta'nun. Yaitu tidak 100% salah juga jawaban kalian. Tetapi orang-orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan kebaikan solatnya, orang yang datang di hari kiamat dengan kebaikan zakatnya, orang yang datang di hari kiamat dengan kebaikan haji dan umrohnya, solatnya, puasanya, saum sunnahnya. Tetapi wazolama fulan, tetapi dia menzolimi saudaranya, dia menyakiti hati orang lain. Ya. Maka di hari kiamat nanti apa ganjarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dosa orang, ya, dibalasannya apa? Dosa orang yang dia zolimi ditimpakan kepada dia. Kalau belum cukup, pahala yang menzolimi diberikan kepada orang yang dia zolimi. Zalika huwal husronul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Datang dengan pahala yang banyak, tetapi lisan tidak bisa dijaga. Makanya pepatah pernah bilang, lisan lebih tajam daripada pedang. Ya. Kalau kena silet pakai betadin masih bisa hilang. Tapi kalau hati orang yang sudah luka, itu kemana obat mau dicari? Seperti itu. Tidak lain tidak bukan harus minta maaf kepada dia. Mumpung ada di dunia, kata Ali bin Abi Thalib, al-yaum amalun bila hisab, wal ghad hisabun bila amal. Hari ini ketika di dunia yang ada adalah amal. Belum ada hisab, belum ada azab, belum ada ganjaran. Nanti di akhirat yang ada ganjaran, tidak ada amal. Di antara amal yang paling ingin, ya, dilakukan oleh seorang mayit, ya, lau akhortana ila ajalin qarib lanasaddaqanna wa lanakunanna minal. Seandainya orang-orang yang dimatikan itu dihidupkan lagi, dia akan berangan-angan. Seandainya kematian kami diakhirkan, kami ingin sekali, ya, membenarkan apa-apa pesan dari Quran dan hadis itu, dan kami ingin bersedekah kepada saudara-saudara kami. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin kajian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Jazakumullahu khairan katsiran ala ihtimamikum. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah keberkahan acara kita dari pagi menjelang siang ini, marilah kita menundukkan kepala sambil mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segenap jamaah untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ihtada bihadi ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban halalan mubarakan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum acara penutupan kita sport dulu untuk